Baik, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Pada kesempatan kali ini, pemerintah itu bergegas untuk mendukung mosi Dewan ini sebagai gerakan feminis di Sulawesi Selatan menyesali maraknya budaya uang panai. Namun sebelum saya masuk ke inti perdebatan, saya ingin memperjelas posisi dari tim pemerintah agar tidak terjadi miskonsepsi sejak awal debat. Saya sedang tidak menyerang budaya Bugis Makassar, saya tidak mengatakan bahwa seluruh tradisi uang panai itu pasti salah, dan saya juga tidak mengatakan bahwa semua keluarga yang menjalankan budaya ini memiliki niat yang buruk. Yang saya sesalkan adalah maraknya praktik uang panai hari ini yang sudah mengalami pergeseran makna dari makna yang sebenarnya. Awalnya, uang panai ini sebagai simbol penghormatan dan kesungguhan laki-laki terhadap perempuan serta keluarganya. Namun dalam praktik sosial saat ini atau dalam status quo saat ini, uang panai itu seringkali berubah menjadi alat ukur gengsi, status sosial, bahkan nilai dari seorang perempuan. Karena itu, dalam debat ini menyesali berarti mengkritisi berkembangnya budaya uang panai yang menciptakan tekanan sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Sedangkan uang panai itu sendiri adalah sejumlah biaya atau pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari syarat pernikahan adat Bugis Makassar. Dan sebagai gerakan feminis, kami memandang bahwa budaya yang menempatkan perempuan sebagai objek penilaian sosial itu adalah sesuatu yang sangat amat perlu kita kritisi walaupun dibungkus atas nama adat. Dan dalam pidato ini saya akan membawakan 3 argumentasi utama. Namun sebelum kita masuk ke argumentasi saya, mari kita lihat status quo atau kejadian realitas sosial pada saat ini. Jadi pada realitas sosial saat ini itu uang panai tidak lagi dianggap sebagai sekadar formalitas adat ataupun sebagai sekadar simbol penghormatan. Nominalnya itu sudah menjadi bahan perbincangan publik, dan masyarakat itu boleh membandingkan satu keluarga dengan keluarga yang lain, dan semakin tinggi nominalnya maka semakin tinggi pula martabat perempuan dan keluarganya. Dan pada akhirnya ini menciptakan budaya yang kita namakan sebagai gengsi, dan keluarga perempuan itu takut dianggap rendah apabila dia menetapkan nominal yang terlalu kecil, dan keluarga laki-laki itu takut dianggap tidak mampu apabila tidak dapat memenuhi ekspektasi sosial. Akibatnya pernikahan itu berubah menjadi arena pembuktian status sosial, dan yang paling berbahaya dari semua hal yang sudah saya sebutkan adalah masyarakat mulai menganggap keadaan ini adalah keadaan yang normal, keadaan ini adalah keadaan yang lazim. Padahal ketika hubungan manusia mulai diukur dengan nominal, itu menunjukkan adanya permasalahan dalam cara pandang sosial kita. Dan status quo hari ini menjelaskan bahwa perempuan itu dinilai berdasarkan nilai jual sosial, laki-laki itu dipaksa membuktikan kelayakannya lewat uang atau lewat nominal yang dapat ia tawarkan, dan keluarga itu lebih sibuk menjaga gengsi dibanding memastikan kesiapan dari pasangan tersebut untuk menjalani kehidupan rumah tangganya nanti. Padahal tujuan pernikahan itu seharusnya untuk membangun hubungan yang sehat dan setara, bukan untuk mempertontonkan status sosial di hadapan masyarakat. Inilah yang kami sesalkan, juri. Dan mengapa kasus ini lebih baik di pihak kami, di pihak pemerintah? Karena pihak kami itu lebih unggul dalam mosi ini karena kami berbicara mengenai dampak sosial yang nyata dan logis terhadap manusia. Sementara oposisi kemungkinan besar hanya akan bertahan pada beberapa hal, yaitu ini adalah budaya, ini adalah tradisi, ini sudah lama dilakukan, ataupun ini adalah bentuk penghormatan terhadap perempuan. Namun sebuah tradisi itu tidak otomatis benar hanya karena sudah lama kita lakukan. Jika sebuah tradisi mulai menciptakan tekanan sosial, diskriminasi, dan ketimpangan, maka masyarakat itu sangat amat berhak untuk mengkritik tradisi tersebut. Dan tim pemerintah hadir bukan untuk menghapus identitas budaya, tetapi untuk mempertanyakan praktik yang sudah tidak sehat. Karena inti dari gerakan feminis itu bukan hanya sekedar untuk melindungi perempuan secara fisik, tetapi juga untuk melawan cara pandang sosial yang menjadikan perempuan sebagai objek penilaian. Dan budaya uang panai yang marak hari ini melakukan hal tersebut. Mengapa? Karena nilai perempuan itu perlahan dikaitkan dengan angka. Semakin tinggi pendidikan dari perempuan, maka semakin tinggi pula nominalnya. Semakin terpandang keluarganya, maka semakin mahal pula uang panai yang harus diberikan. Artinya masyarakat ini sedang membangun hierarki yang namanya hierarki nilai dari perempuan itu sendiri. Dan perempuan dengan nominal tinggi dianggap lebih membanggakan, dianggap lebih berharga, sedangkan perempuan dengan nominal rendah seringkali dianggap, mohon maaf, dipandang biasa saja, dianggap lebih rendah. Padahal manusia itu tidak seharusnya dihargai berdasarkan harga. Disinilah posisi pemerintah jauh lebih kuat secara moral maupun secara logika, karena kami membela hubungan yang setara, sementara oposisi beresiko mempertahankan tekanan sosial atas nama tradisi, dan ini adalah hal yang sangat amat berbahaya, juri. Dan langsung saja masuk pada argumentasi saya yang pertama, yaitu argumentasi saya, uang panai membuat perempuan dipandang sebagai simbol prestise sosial. Jadi hadirin sekalian, pada status quo-nya dalam praktik masyarakat hari ini, perempuan itu seringkali dijadikan sebagai representasi kehormatan oleh suatu keluarga. Akibatnya uang panai itu tidak lagi dilihat sebagai simbol kesiapan laki-laki terhadap
terhadap perempuan, tetapi menjadi simbol seberapa bernilai perempuan tersebut. Semakin tinggi nominalnya, maka masyarakat itu akan semakin memuji keluarga perempuan, maka semakin rendah nominalnya, seringkali muncul anggapan bahwa perempuan tersebut, mohon maaf, kurang bernilai. Walaupun mungkin tidak diucapkan secara langsung dalam beberapa kasus, namun pola pikir ini hidup dan diwariskan turun-menurun dalam masyarakat. Dan masalah terbesar dari budaya seperti ini adalah masyarakat mulai terbiasa untuk menghubungkan nilai manusia dan juga materi. Perempuan akhirnya diposisikan bukan sebagai partner setara dalam hubungan, tetapi sebagai simbol atau status yang harus dibayar sesuai standar sosial yang sudah ditetapkan atau standar sosial tertentu. Lalu apa dampaknya? Dampaknya perempuan akan terus hidup dalam budaya penilaian yang mereka merasa harus memenuhi standar sosial tertentu agar dianggap bernilai. Mereka tidak lagi dihargai secara utuh sebagai manusia, tetapi dilihat berdasarkan seberapa tinggi masyarakat mampu menafsir dirinya. Dan pihak oposisi akan berkata bahwa uang panai itu adalah bentuk penghormatan terhadap perempuan. Namun saya ingin bertanya, apakah penghormatan itu harus selalu berbentuk nominal? Jika memang perempuan itu dihargai sebagai manusia, mengapa penghargaan itu justru selalu diukur menggunakan angka? Dan jika nominal menjadi ukuran penghormatan, maka otomatis perempuan dengan nominal lebih rendah akan dianggap, mohon maaf, kurang berharga. Ini adalah logika yang tidak bisa dihindari dari pihak oposisi. Ini adalah logika yang sangat amat berbahaya jika diterapkan di masyarakat, karena sistem ini sejak awal memang membuka ruang penilaian sosial terhadap perempuan. Dan sebagai gerakan feminis, saya menolak perempuan dijadikan objek penilaian berdasarkan status, kecantikan, keturunan, ataupun nominal uang. Lalu langsung saya beralih ke argumentasi saya yang kedua, yaitu budaya uang panai menciptakan tekanan sosial bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi pada status quo-nya kita sering menganggap bahwa uang panai itu hanya memberatkan laki-laki secara ekonomi, secara finansial. Namun ini sebenarnya lebih luas dari yang bisa kita bayangkan. Ini dampaknya tuh jauh lebih banyak, jauh lebih luas. Laki-laki itu tumbuh dengan tekanan bahwa dirinya itu baru dianggap layak untuk menikah apabila mampu memenuhi nominal tertentu. Artinya kelayakan laki-laki sebagai pasangan diukur berdasarkan hanya dari kemampuan finansial. Padahal pernikahan itu membutuhkan banyak hal lain, banyak aspek lain, seperti kedewasaan, komitmen, tanggung jawab, kemampuan berkomunikasi, dan kesiapan emosional dari laki-laki maupun perempuan. Namun semua itu sering kali